welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Andini Nurmadan, kelas 2 Sistem Informasi C, Politeknik Kalteks Riau. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang pembuatan template vault, terus migrasi, lalu view dan controllers. Nah, pada kali ini aku akan melanjutkan pembuatan website yaitu modul Bentuo, yang dimana kita akan menerapkan terapan CRUD, lalu akan membuat daftar menu yang ada pada website Bentuo tersebut. Lalu kita akan juga membuat redirect, flash data, dan rootnya. Selain itu kita akan membuat backgroundnya. Nah, kita terus ya video kali ini. Happy watching. Nah, sebelumnya kita telah membuat form pelanggan dan langsung dibuat. Nah, untuk itu terdapat pada bagian controllers pelanggan controller. Nah, pada bagian function create. Nah, bagian function create ini akan mengarah ke bagian view admin pelanggan create. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan validasi inputan, menyimpan ke database, lalu menampilkan pada list table beserta tombol edit dan hapus. Nah, untuk langkah satunya yaitu melakukan validasi. Nah, untuk validasi sendiri itu terdapat pada public function store, yang dimana akan melakukan validasi jika kita salah menginputkan data, maka jika tidak sesuai dengan inputan data yang ini, maka akan menampilkan pesan error pada validasi relava kita. Contohnya seperti ini. Nah, untuk ini akan menambahkan pesan error karena tidak ada tanda add pada Gmail. Maka kita harus menambahkan tanda add pada Gmail. Nah, untuk setelah penambahan data pada Gmail itu akan menampilkan flash data yang dimana menambahkan data berhasil. Nah, untuk bagian data berhasil tersebut itu di bagian create data. Nah, di bagian ini merupakan akan menampilkan jika dia sesuai maka akan terdapat penambahan data berhasil. Nah, untuk pada bagian view ini sendiri, ini merupakan kondisi jika data yang kita kasih tadi sesuai. Maka dia akan menampilkan pesan penambahan data berhasil. Nah, untuk mengecek data tersebut telah masuk pada database kita langsung dapat membuka database kita di bagian Laravel, bagian database. Kita open. Lalu kita select from pelanggan. Nanti ini select from pelanggan, lalu kita run. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah terdapat pada database kita. Selanjutnya yaitu langkah ketiga ada read data. Nah, pada function index di pembahasan sebelumnya kita sudah melakukan model untuk pengambilan data pelanggan. Nah, pada bagian indeks pelanggan L ini akan mengambil seluruh data yang belum dihapus pada tabel pelanggan dan akan dipasing ke view. Lalu pada view, kita akan melooping seluruh data pelanggan dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, untuk itu sendiri terdapat view-nya yaitu pada bagian first name, last name, birthday. Itu otomatis tampilannya
di bagian ini, ID, first name, last name, birthday, gender, phone, action. Nah, langkah keempat yaitu kita akan melakukan update data. Pada update data ini sendiri, perubahan data dilakukan dengan berpindah dari halaman edit menggunakan yang dimana meredirect ke function edit dengan membawa satu parameter berupa unique ID data yang akan diperbaharui. Yang pertama kita akan siapkan root untuk mengakses function editnya. Nah, pada bagian ini, root get pelanggan edit ini merupakan root untuk menjalankan update data tadi. Nah, selanjutnya untuk bagian view-nya sendiri kita akan membuat bagian index. Nah, kita cari aja edit. Ini merupakan codingan untuk menampilkan tab edit. Tampilannya seperti ini, edit yang ini terletak pada function edit. Function edit sendiri yaitu terletak pada bagian controllers pelanggan pada function edit. Di sini kita untuk menerima parameter yang dikirim melalui panggilan model untuk mencari data memiliki primary key yang sama dengan param1. Nah, untuk itu di sini sudah ada yang namanya data pelanggan, first file, lalu view-nya akan mengarah pada pelanggan edit. Nah, untuk menampilkan tampilan untuk edit itu kita akan membuat namanya view. View di sini kita bikin edit blade PHP. Nah, untuk pada membuat edit PHP sendiri itu kita dapat duplikat file pada create ini, kita salin aja lalu kita tempel pada bagian edit blade. Nah, untuk tampilannya sendiri kita dapat membuka kembali. Nah, di sini sudah ada function edit, lalu kita klik. Nah, untuk melakukan perubahannya, nah di sini kita akan membuat misalnya admin. Nah, simpan. Nah, yang tadinya nama Andini di sini akan berubah menjadi Dini karena sudah kita edit. Lalu untuk penambahan function hapus sendiri, yang ini, kita terletak pada langkah kelima yaitu bagian delete data. Nah, pada bagian delete data sendiri, kita buka pada bagian controllers. Oh ya, untuk sebelumnya pada bagian yang setelah kita edit tadi itu terletak pada dia akan mengarahkan pada function update yang dimana setelah kita edit tersebut menampilkan perubahan data berhasil. Nah, selanjutnya itu delete tersebut. Di sini pada function delete kita telah membuat yang namanya pelanggan lalu delete. Nah, ini nih nanti jika telah dihipu setelah kita hapus, maka akan menampilkan pesan penghapusan data berhasil. Nah, setelah kita hapus, maka data tadi hilang, lalu di sini terdapat tulisan penghapusan data berhasil. Itu merupakan untuk bagian pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk data mitra. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan pembuatan model dan migration pada data mitra. Pertama, kita buka Visual Studio kita, lalu untuk melakukan migration sendiri kita dapat buka terminal. Ini terminal, lalu kita buka saja php make php
artisan. Label mitra. Setelah kita enter, maka sudah terbikin yang pada bagian database migration paling akhir ini sudah terbuat yang namanya untuk migration database pada bagian mitra. Nah, untuk menjalankan yang ada di sini, di sini sudah terdapat function yang namanya public function up dan public function down. Pada public function up ini sendiri sudah ada mitra ID, nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, lalu tanggal bergabungnya. Nah, untuk pada bagian function down sendiri itu drop if exit mitra. Nah, untuk menjalankan buat tabel baru dengan nama mitra akan di-create secara otomatis, kita dapat membuka new terminal, lalu kita bikin PHP artisan, maka sudah terbuat yang tabel mitra tersebut pada bagian database. Lalu langkah kedua yaitu kita akan membuat yang namanya setup primary key table dan available column. Untuk setelah table mitra terbuat, selanjutnya kita akan membuat model mitra yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Nah, untuk maka kita akan dapat menjalankan perintah sebagai berikut. Kita bikin PHP artisan make model. Enter. Setelah kita enter, maka telah terbikin models dan dalam model tersebut terdapat file mitra. Nah, untuk ini sendiri kita akan menetapkan siapa yang menjadi pemilik key, terus labelnya serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian file labelnya. Nah, di sini sudah dibikin primary key-nya yaitu terdapat mitra ID, lalu terdapat pada tabel mitra. Nah, dalam tabel mitra sendiri itu ada nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal bergabung, dan PIN statusnya. Lalu langkah ketiga yaitu setup controller pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membuat resource controller mitra yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model dilakukan. Nah, untuk itu kita dapat menjalankan terminal kita. Lalu kita dapat bikin PHP artisan controller mitra controller resource. Setelah itu kita enter, maka pada bagian controllers kita telah terdapat file mitra controllers. Nah, pada file mitra controllers ini sudah terdapat public function index, public function create, store, show, edit, update, serta di stories tersebut. Nah, public function index kita akan mengarahkan pada bagian admin mitra index. Nah, pada bagian root untuk menjalankannya terdapat pada root get mitra ini untuk dapat mengaksesnya. Lalu kita akan membuat yang namanya view mitra admin mitranya. Nah, untuk itu maka kita dapat membuka view, lalu kita bikin nama folder mitra. Nah, pada folder mitra ini kita dapat copy aja semua yang ada pada tabel pelanggan yang kita bikin tadi.
sudah kita bikin. Kita copy aja mulai dari index, edit, create, edit, lalu create-nya. Nah, setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya sama seperti pada tabel pelanggan tadi. Nah, kita akan memasukkan nama mitranya ya. Misalnya di sini ada rendang. Jenis kemitraannya itu silver. Namanya data ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Nah, untuk itu terletak pada bagian view, mitra, yang terletak pada create, edit, indeksnya. Nah, kita cari aja. Nah, ini terletak pada bagian bit class ini. Lalu ini akan melakukan validasi data. Yang dimana jika dia tidak dicentang, maka ini tidak dicentang, dia akan melakukan pesan error. Jika dicentang, maka dia akan melakukan perubahan. Nah, maka untuk itu sudah terdapat datanya yaitu rendang dan merpati. Nah, untuk melihat datanya kita dapat buka pada bagian select from. Kita jalankan. Nah, di sini sudah terdapat datanya juga sudah masuk pada database kita. Nah, untuk bagian edit, hapus dan lainnya itu sama dengan bagian pelanggan tadi. Nah, pada tampilan ini kan ini ada jenis kemitraannya, platinum berwarna biru, silver berwarna kuning. Nah, untuk itu terdapat pada tampilan warna platinum silver ini itu terdapat pada bagian view mitra pada bagian create blade, dan di mana di sini terdapat label for jenis kemitraan yang dimana platinum ini berwarna platinum, gold, silver ini berwarna silver. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, untuk kelanjutan dari materi selanjutnya yaitu ada di next video. Nah, ditonton terus ya, see you.